Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Yunita Fitria Damayanti, Sarjana Terapan Kebidanan Magister Kesehatan, dosen dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah KB dan pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan pada semester 4 atau semester genap, tahun akademik 2023-2024. Jumlah SKS ada 4, yaitu 3 teori dan 1 praktek. Di sini kami tim dari mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi, ada saya, Triyunita Fitria Damayanti, kemudian ada Ibu Eva Silviana Rahmawati, SST MKes, dan Ibu Umu Konitun, SST MKep MN. Jadi mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi ini berfokus pada pemahaman tentang konsep KB di Indonesia, di antaranya yaitu kependudukan, sejarah dan perkembangan KB di Indonesia, program KB di Indonesia, penerapan program KIE dan dalam pelayanan KB, penerapan asuhan kebidanan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi dengan berbagai metode, serta pendokumentasian pelayanan KB. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya, yaitu yang pertama, menganalisa program KB di Indonesia, menerapkan program KIE dalam pelayanan KB, menerapkan asuhan kebidanan dalam pelayanan kontrasepsi dengan berbagai metode, melakukan pembinaan pada akseptor, dan melakukan pendokumentasian pelayanan KB. Untuk materi pembelajaran, di sini ada 11 submateri, yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan KB, situasi dan kebijakan KB di Indonesia, perspektif kebidanan pada kontrasepsi KB, metode kontrasepsi, strategi komunikasi efektif dalam KB, konseling dan pengambilan keputusan KB, penapisan klien dalam KB, pelayanan kontrasepsi pasca aborsi, kebijakan dalam kontrasepsi darurat, pelayanan KB dalam bencana dan kebutuhan khusus, serta manajemen pelayanan kebidanan pada KB khususnya. Untuk metode pembelajaran yang saya pakai adalah ceramah, diskusi kelompok, student center learning, kemudian demonstrasi dan praktikum. Dan sistem pembelajarannya secara sinkronus dengan tatap muka maupun tatap maya via Zoom, kemudian asinkronus, forum diskusi via LMS, tugas maupun mandiri. Untuk bobot penilaian, kehadiran 10%, penugasan 20%, UTS 10%, ujian akhir semester 20%, dan untuk praktikumnya 40%. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konseling KB di mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi di semester 4 ya. Sebelumnya Bu Maya akan share screen untuk RPS pembelajaran yang akan kita lampaui. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-9 dari mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Kita akan belajar tentang konseling dan pengambilan keputusan dalam KB. Jadi konsep konseling keluarga berencana. Apa sih
Konseling KB itu, konseling KB itu adalah sebuah proses komunikasi yang dibangun oleh penyedia layanan. Di sini nanti ada bidan, gitu ya, ada dokter juga. Jadi nanti ini akan ditujukan kepada klien atau mungkin pasangan suami istri dengan kebutuhan KB. Nanti kita akan memberikan komunikasi, memberikan informasi, kemudian membantu mereka untuk memahami kebutuhan mereka. Kemudian juga nanti kita akan memberitahukan pilihan-pilihan kontrasepsi yang pastinya ini akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan mereka. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti akan mampu membuat klien mengambil keputusan memilih jenis kontrasepsi apa yang paling sesuai dengan mereka, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tingkat kesehatannya, gitu ya, kondisi kesehatan mereka saat itu, sehingga nanti saat mengikuti program KB mereka dapat menjalani dengan baik. Ini adalah langkah konseling KB yang biasanya ini ada dua cara, yaitu yang pertama Gather dan 17. Gather ini adalah kepanjangannya ada Greet, Ask, Tell, Help, Explain, Refer atau Return Visit. Kemudian untuk 17, Sapa dan Salam, Tanya, Uraikan, Bantu, Jelaskan, dan Kunjungan Ulang. Akan Bu Maya jelaskan satu-satu ya. Untuk yang Gather, ini yang pertama adalah G-nya greet ya. Greet ini kan salam artinya. Jadi kita nanti sebagai pemberi pelayanan, terutama ibu-ibu bidan ini, nanti akan memberikan salam ketika klien ini datang, kemudian kita memperkenalkan diri, kemudian kita membuka komunikasi. Jadi di awal itu kita harus membuka hubungan dulu. Jadi dengan memberikan salam, mempersilahkan duduk gitu ya, dengan kondisi yang senyaman mungkin dulu. Kemudian yang A yaitu Asia itu bertanya, menanyakan keluhannya, kebutuhannya apa. Kemudian kita juga bisa menilai bagaimana eh, kondisi yang dihadapi saat ini. Mungkin permasalahan apa yang dihadapi saat ini. Nah, itu bisa kita tanyakan secara mendalam, gitu. Kemudian yang T, tel ini kita akan memberitahukan kepada eh, klien persoalan yang dihadapi oleh klien atau pasien setelah kita sudah bertukar informasi tadi. Jadi sudah ditanyakan kondisinya bagaimana, keluhannya apa. Kemudian kita akan memberitahukan persoalan pokoknya yang telah dia hadapi selama ini. Kemudian H adalah help. Help di sini berarti kita akan membantu klien untuk memahami dulu permasalahannya apa, kebutuhan KB-nya apa. Kemudian nanti akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Yang selanjutnya adalah explain. Jadi kita menjelaskan cara yang terpilih yang dianjurkan yang diharapkan setelah dari hasil tadi, hasil bertanya, kemudian hasil mencari tahu, hasil dari informasi, itu ya kita jelaskan cara-cara yang terpilih ini apa yang paling cocok untuk klien atau untuk pasien. Kemudian refer atau return visit di sini adalah kita akan membuat setelah nanti sudah ada kesepakatan, jadi pasien atau klien sudah memilih, sudah membuat sebuah keputusan, oh iya nanti saya mau pakai KB ini gitu ya. Oh iya ternyata saya cocoknya pakai KB ini gitu setelah kita jelaskan tadi. Nah, dari situ nanti baru kita bisa memutuskan kira-kira pasien ini nanti bisa langsung kita berikan asuhan kebidanan KB atau kontrasepsi atau perlu ada kunjungan ulang. Jadi nanti bisa kita buatkan reschedule untuk kunjungan ulang datang lagi ke kita. Atau bila mungkin memang kasusnya ini memang membutuhkan rujukan, maka kita harus memberikan arahan rujukan kepada fasilitas yang lebih tinggi lagi. Jadi misalkan ada kasus-kasus tertentu yang memang itu di luar kompetensi kita sebagai bidan, maka kita tidak boleh memberikan pelayanan ya. Jadi pelayanannya ini harus sesuai dengan kompetensi kita. Maka kita harus merujuk kepada fasilitas yang memiliki pelayanan yang dibutuhkan oleh klien. Nah, ini untuk yang 17. Jadi untuk 17 sebenarnya pada prinsipnya tidak ada perbedaan ya, hampir sama dengan yang grid tadi.
apa namanya gather, sorry. Jadi hampir sama. Jadi tidak terlalu berbeda. Ini hanyalah sebuah teknik yang dilakukan oleh bidan untuk bisa melakukan konseling kepada pasien, terutama adalah pasien KB atau pasien yang membutuhkan pelayanan kontrasepsi. Yang pertama adalah salam dan sapa. Nah, ini sama seperti kita di KNU ya, ada 9 S, ada salam dan sapa. Nah, pastinya kalau budaya ini sudah melekat pada mahasiswa, pada kalian semua, otomatis nanti ketika menjadi bidan juga sudah luwes ini dalam memberikan salam dan sapa. Jadi salam dan sapa di sini yang pertama adalah kita akan menyapa klien secara terbuka dan sopan. Jadi kliennya masuk ke dalam ruangan itu sudah kita sambut, kita sapa gitu. Jadi secara humble gitu biar pasien merasa nyaman, kemudian nanti bisa menceritakan semuanya secara terbuka. Jangan lupa kita jaga privasi pasien karena konseling ini nanti akan menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasien sehingga kita harus menjaga privasi pasien. Entah itu dari tempatnya yang privasi, kemudian juga nanti tata bahasa kita juga harus privasi, jangan terlalu memojokkan, kemudian jangan terlalu apa ya namanya, melanggar privasi pasien gitu ya. Jadi kita juga harus tahu batasan-batasan. Kemudian membangun percaya diri pasien. Ini ada beberapa pasien yang mungkin ketika kita menggali informasi atau ketika kita menyapa, ingin mempersilahkan duduk, itu pasiennya agak malu-malu kucing gitu ya. Ada yang malu-malu kucing, ada yang nggak pede, ada yang takut. Wah, nanti saya bisa nggak cerita sama Bu Bidan gitu. Permasalahan saya ini ada solusinya nggak? Ada yang seperti itu. Nah, makanya kita harus bisa membangun kepercayaan diri pasien. Ini nanti kita bisa apa namanya persilahkan pada tempat yang nyaman, kemudian nanti kita secara terbuka menerima beliaunya sehingga kalau kita terbuka itu nanti pasien kan nyaman, kalau sudah nyaman nanti pasti bisa membangun kepercayaan dirinya. Kemudian kita tanyakan apa yang perlu kita bantu, kemudian kita jelaskan juga pelayanan-pelayanan yang bisa kita berikan. Yang pasti ini ya, kita sebagai bidan itu diwajibkan, saya Bu Maya bilang wajib, wajib untuk luwes, wajib untuk humble, wajib untuk terbuka, dan wajib untuk menghargai semua pasien kita. Kemudian yang T di satu, T-nya itu tanya, kita akan menanyakan informasi tentang dirinya. Untuk menanyakan informasi ini, maka diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Jadi, jangan memberikan pertanyaan yang tertutup. Misalkan pertanyaannya begini, Ibu tadi sudah sarapan gitu ya. Jawabannya kan hanya sudah dan belum gitu ya. Ini kan pertanyaan yang tertutup dan kita tidak akan bisa menggali informasi dari pasien. Mungkin kita bisa menanyakan, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Kemudian mungkin Ibu bisa ceritakan permasalahan apa yang bisa saya bantu. Mungkin Ibu bisa menceritakan kondisi Ibu hari ini bagaimana gitu ya. Jadi pertanyaannya terbuka sehingga memicu pasien untuk bercerita banyak. Nah, kemudian kita akan bantu klien untuk pengalaman tentang KB dan kesehatan reproduksi. Jadi nanti pertanyaannya meskipun terbuka, jadi tidak boleh gelambiar kemana-mana. Harus tetap fokus kepada tujuannya gitu. Jadi pertanyaan terbuka, tapi nanti kita juga bisa memberikan batasan sehingga nanti tidak kemana-mana arahnya. Kemudian menanyakan kontrasepsi apa yang ingin digunakan. Ditanyakan dulu keinginannya. Nanti baru kita akan terakhir-terakhir baru kita akan membantu dia memutuskan apakah keinginannya ini benar-benar cocok atau tidak untuk dia gitu. Kemudian yang U selanjutnya di satu itu adalah uraikan pada klien mengenai pilihan. Jadi kita juga harus memberitahukan pilihan-pilihan alat kontrasepsi itu apa saja sih yang ada? Terutama yang kita bisa berikan pelayanan. Jadi kita beritahukan semuanya ya. Kalau di dalam kegiatan konseling KB nanti akan ada alat bantunya. Nanti kita bicara di belakang tentang alat bantunya. Nah, di situ kita jelaskan semua. Kalau dalam pelayanan klinik ini namanya general concern. Jadi kita memberikan general concern dan general ini ya choice. Jadi kita berikan dulu semua pilihan-pilihan tentang alat kontrasepsi yang nanti itu akan menambah pengetahuan dari pasien sehingga nanti nggak berpikir bahwa oh ternyata kontrasepsi itu mek ikut-ikut tok ya gitu. Jadi pilihannya banyak. Kayak kalau kita masuk ke apa namanya
ke restoran gitu ya, tamu sajinya kan datang dengan membawakan buku menu. Nah, gitu kan banyak sekali pilihannya. Itu hampir sama seperti itu. Kemudian tuh yang pada tujuh yaitu bantu. Jadi kita bantu klien berpikir apa yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Kemudian tanyakan apakah pasangan mendukung pilihannya. Kalau bisa, memang konseling KB itu dilakukan oleh sepasang seharusnya ya, harusnya suami dan istri begitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu banyak sekali pasien yang datang itu hanya ibunya saja yang ingin ber-KB saja. Maka di sini kita juga harus menggali apakah pasangannya mendukung atau tidak, karena ini hubungannya nanti dengan keputusan berdua antara ibu dan suami. Kemudian kita bantu klien berpikir apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Tadi kan kita sudah menggali informasi. Yang selanjutnya kita jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya setelah pasien memilih jenis kontrasepsinya. Ketika dia sudah pilih, oh iya, ternyata saya cocoknya karena usia sekian, anak saya sekian, keinginan saya menjarangkan atau mengakhiri kehamilan, maka di situ saya mau pilih KB ini gitu ya. Misalkan sudah memilih, oh ternyata karena saya menyusui, kemudian sesuai dengan tadi yang diarahkan Bu Bidan ini sudah cocok, saya mau pakai KB suntik 3 bulan misalkan. Nah, setelah memutuskan, kemudian kita menjelaskan bagaimana kontrasepsi yang telah dipilih itu apa efek sampingnya, bagaimana cara menggunakannya, manfaatnya apa, itu kita jelaskan secara lebih rinci lagi. Dan yang terakhir U-nya adalah kunjungan ulang. Jadi nanti ini kita harus melakukan follow up. Setelah kita memberikan asuhan, tetap harus dilakukan evaluasi atau follow up ya. Kalau misalkan pemasangan IUD, berarti 1 minggu yang akan datang ibunya harus diminta kontrol ulang. Kalau misalkan suntik KB 1 bulan, berarti nanti 1 bulan yang akan datang ibunya harus kunjungan ulang. Tanggalnya harus sudah ditetapkan di saat itu dan diingatkan ibunya kembali untuk kunjungan ulang. Nah, ini adalah dalam proses wawancara. Ini kita harus membacanya ini adalah dari bawah ya, dari bawah ini. Jadi keterampilan observasi dan memantapkan hubungan baik. Jadi ketika datang tadi pasiennya, ini strategi wawancara. Kalau kita nanti menjadi bidan di lapangan, maka yang harus kita lakukan seperti ini. Yang pertama adalah keterampilan observasi dan memantapkan hubungan baik. Jadi nanti di sini tadi yang Bu Maya sudah ceritakan, pertama lakukan pendekatan dulu, memberikan perhatian dulu, memberikan tatap mata yang sesuai dengan budaya, ya budaya Timur, berarti artinya kita menatapnya juga sewajarnya saja, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu melotot gitu ya. Nanti pasiennya bukan malah nyaman, tapi malah takut, malah nggak bisa cerita lagi. Aduh, Bu bidannya kok galak gini ya, saya harus gimana? Wah, nggak jadi. Nanti malah seperti akhirnya menutup diri, membuat benteng. Jadi kalian tidak bisa mengobservasi dan tidak bisa mencari tahu informasi tentang pasiennya gitu. Jadi kemudian menyimak ucapan verbal, kemudian kualitas suara dan bahasa tubuh kita juga harus jelas gitu. Jadi bahasa tubuh yang menerima, yang terbuka. Gitu. Jangan sampai ketika pasiennya datang kita melipat tangan di dada gini sambil duduk di kursi itu pasiennya ketakutan ini jadi nggak bisa memberikan pelayanan dan nggak bisa konseling. Kemudian keterampilan mendengar aktif dan bertanya efektif. Nah, ini juga sulit. Jadi tapi harus dilatih terus ya. Keterampilan mendengar aktif itu artinya berarti pasien tadi kan kita harapkan bercerita, cerita banyak gitu ya, cerita semuanya diceritakan. Sehingga kita juga harus bisa mendengarkan secara aktif. Aktif itu artinya jangan berpura-pura. Kita harus benar-benar all out gitu. Kita harus benar-benar merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kita dengarkan dulu dia bercerita. Tentunya dengan gestur tubuh dan raut muka mimik yang sesuai ya. Jadi misalkan, oh begitu ya Bu, oh iya gitu ya. Jadi jangan oh, oh ya terus gitu. Wah, kalau sudah seperti itu pasiennya udah ilfil ini ya. Jadi kita harus memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada pasien dengan mendengarkan secara aktif. Kemudian pertanyaannya tadi harus terbuka, pertanyaannya harus efektif. Kita juga bisa melakukan refleksi atau paraphrasing ya. Misalkan ibunya begini.
Saya itu nggak cocok, Bu, pakai KB suntik 3 bulan. Soalnya saya nggak menstruasi, terus berat badan saya jadi tambah terus, saya jadi tambah lebih gemuk gitu. Nah, kita bisa melakukan refleksi, paraphrasing, atau refleksi merangkum apa yang beliau sampaikan. Caranya misalkan seperti ini. Ini contoh ya, karena konseling atau komunikasi itu sangat luas sehingga sesuai dengan kalian. Jadi tidak bisa Bu Maya memaksakan kalian itu harus stylenya kayak Bu Maya gitu, tidak bisa. Harus sesuai dengan pribadi masing-masing. Jadi misalkan kita merefleksi orang. Oh, jadi ibu tidak nyaman ya kalau memakai KB suntik 3 bulan. Jadi selama ini permasalahan ibu adalah ibu tidak nyaman karena berat badan ibu selalu bertambah setiap bulannya karena memakai KB suntik ini ya Bu ya. Nah, kita kan mengulang kembali ya, itu merefleksikan perasaan dia lagi dengan kita juga memparafrasing, mengembalikan lagi ke ibunya. Kemudian ibunya akan bilang, iya Bu, betul sekali. Coba kalau kita jadi pasiennya di seperti itu kan juga merasa sangat diperhatikan ya. Oh berarti yang tak omongno iki dirungokno gitu loh, dalam bahasa Jawanya kan seperti itu. Kemudian membantu klien dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah poin yang paling penting, ending yang kita harapkan adalah klien atau pasien itu bisa mengambil keputusan yang tepat, bukan hanya yang dia inginkan, tapi memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dia. Seperti tadi ibunya ternyata nggak mau gemuk, nggak mau tambah berat badan. Nah, kita sudah mikir nih, Bu Bidan sudah tahu nih arahnya kemana gitu ya. Berarti nanti ini adalah KB-nya harus begini. Kalau misalkan pasiennya ternyata hipertensi, oh berarti kontraindikasi hipertensi adalah KB-KB apa? Itu kita sudah paham. Makanya bidannya harus smart gitu. Selain dia harus humble, juga harus smart, harus punya pengetahuan yang luas. Nah, yang selanjutnya, ini Bu Maya akan sebelum kita sampai ke slide yang selanjutnya, saya akan coba mereview ini adik-adik mahasiswa kira-kira tadi yang beberapa slide sudah Bu Maya sampaikan. Ini kan konsep, berarti konsep ini baru dasarnya saja. Kita nanti akan berlatih karena di mata kuliah ini yang di subbahasan ini ada praktiknya juga. Nanti kita akan berlatih secara langsung tentang konseling KB. Tapi untuk konsep dari pengertian dari konseling KB itu konsepnya seperti ini. Oke. Ini Bu Maya akan coba mereview ya. Kira-kira nyampe nggak yang Bu Maya sampaikan tadi? Jangan-jangan nanti terlalu cepat atau mungkin ada yang ngantuk mungkin ya. Atau mungkin ada yang lagi nggak fokus, ini lagi gagal fokus, lagi mikirin yang lain gitu. Ya, oke. Nah, ini reviewnya. Satu pertanyaan saja karena sebenarnya ini hanya saya ingin tahu aja seberapa fokus sih adik-adik mahasiswa gitu ya. Eh, apakah tujuan dari konseling KB ini nanti saya acak saja, saya panggil salah satu gitu, biar nanti apa semuanya bersiap. Kalau ini biasanya kadang kalau saya suruh siapa yang mau menjawab gitu, kadang yang lain jadi nggak bersiap gitu. Jadi ini semuanya harus bersiap. Tadi yang sudah Bu Maya sampaikan. Apakah tujuan dari konseling KB? Siapa ini ya? Deng 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 deng. Jadi deg-degan. Oke, mungkin Mbak Faik, Mbak Faik, bisa dengar suara Bu Maya ya? Nggih, Bu, bisa, Bu. Oke, ya. Apakah tujuan dari konseling KB? Kira-kira apa, Mbak Faik? Tujuan konseling KB adalah untuk membantu klien dalam membuat keputusan untuk memilih jenis alat kontrasepsi yang diinginkan yang sesuai dengan kebutuhan fertilitas sesuai kondisi kesehatan mereka dan mengatur jarak kehamilan atau memutuskan untuk tidak punya anak lagi. Iya, wah lengkap banget ini jawabnya ya. Iya, jadi konseling KB tujuannya tadi adalah untuk membantu. Jadi bukan kita ya yang membuat keputusan, yang membuat keputusan adalah klien. Kita sebagai konselor itu adalah membantu klien untuk membuat keputusan. Kira-kira saya mau KB apa sih? Mau berhenti punya anak atau mau masih menjarangkan aja nanti mau punya anak lagi? Nah, itu adalah keputusan dari klien. Baik, jadi untuk yang selanjutnya, ini sudah selesai materi yang Bu Maya sampaikan. Sedikit kita akan membahas untuk persiapan tugas yang akan Bu Maya berikan kepada adik-adik mahasiswa. Ini kalau sudah saya beri tugas ini langsung senyum-senyum semua ini. Waduh, tugas lagi, nugas lagi gitu ya. Jadi siapkan kopinya untuk persiapan tugas ya.
Nah, sebelumnya sedikit tentang konseling KB itu ada dua teknis ya. Jadi ada konseling KB dengan ABPK dan konseling KB dengan strategi konseling berimbang. Pengertiannya ada berikut. Jadi ABPK itu dia ada nanti alat bantunya. Biasanya dengan lembar balik nanti di laboratorium kita sudah tersedia ini untuk ABPK-nya. Nanti di sini akan membantu untuk memilih metode KB. Jadi klien akan memilih metode KB dengan alat ini, alat bantu ini. Kemudian untuk yang strategi konseling berimbang, nanti ada 4 alat bantu. Jadi ada diagram konseling, ada diagram klop, kemudian ada brosur. Ini semuanya sudah ada di laboratorium kita. Nanti ketika kita praktek ini sudah gampang, sudah ada semua. Tinggal adik-adik nanti tugasnya adalah, nah ini, sebelum kita praktik, maka adik-adik harus membaca dulu literatur tentang metode konseling KB tadi. Ada yang ABPK dan konseling strategi berimbang atau strategi konseling berimbang. Nanti dibaca literaturnya, kemudian dibuat resumnya dalam bentuk Word file, kemudian nanti dicantumkan sumber bacaannya. Jangan lupa, jadi dicantumkan referensinya. Kemudian Bu Maya tidak membatasi berapa halamannya. Kalau semakin banyak membaca, maka resumnya akan semakin banyak. Monggo silahkan, tidak masalah itu lebih baik. Kemudian nanti dikumpulkan di PJMK mata kuliah di semester 4 ya. Nanti dibentuk folder gitu aja, nanti bisa di email ke Bu Maya. Nah, ini yang terakhir pesan Bu Maya sebelum Bu Maya mengakhiri kuliah pada hari ini, yaitu ini selalu saya terapkan pada diri saya sendiri ya. Jadi mudah-mudahan bisa juga dipakai sama adik-adik. Jadi orang sukses itu selalu bahagia dengan proses, bukan kebanyakan protes. Kalau prosesnya berat, maka kita juga harus tetap menyambut dengan bahagia. Karena ini proses itu, harus tetap kita jalani dengan bahagia. Kalau kita kebanyakan protes, nanti semakin jauh dari sukses. Jadi harus tetap berproses gitu ya. Baik, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Dan Bu Maya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Untuk deadline pengumpulan resumnya, saya berikan waktu sampai 2 hari ke depan ya. Jadi nanti bisa dibantu oleh PJMK untuk mengumpulkan tugasnya. Baik, terima kasih. Tetap sehat semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Baik, sehat-sehat semuanya ya.